kadang main di dekatku ya, Bin? Iya. Samping pos ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari teman-teman semua. Kembali lagi bersama Ari Sembako. Tidak lupa selalu saya doakan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya, dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya. Amin Allahumma amin. Sharing-sharing kembali mengenai usaha warung sembako. Ide usaha rumahan, ide usaha kecil-kecilan, ide usaha modal minim, dan juga ide usaha modal pas-pasan. Meskipun dengan modal minim dan juga pas-pasan, tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengembangkan usaha warung sembako kita. Dan sebelum ke pembahasan kali ini, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah dukung, yang sudah support untuk channel Ari Sembako ini, dari 0 subscribe hingga menuju ke pin Google AdSense. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan teman-teman semua atas support dan dukungan untuk channel Ari Sembako ini. Di video kali ini teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu penonton video-video saya, teman kita, saudara kita, atas nama Kak Ratno Kuswantoyo. Jadi untuk pertanyaannya saya catat di sini teman-teman ya. Langsung saja saya akan membacakan untuk teks pertanyaan dari Kak Ratno. Assalamualaikum Mas Ari, saya mau minta saran. Misal ada yang mau over alih warung sembako, gimana, kita langsung ambil alih atau kita teliti terlebih dahulu? Untuk selengkapnya teman-teman bisa cek di sebelah kiri atau di sebelah kanan saya ya, untuk pertanyaan dari Kak Ratno Kuswantoyo. Dikarenakan ini lampu LED-nya lumayan silo ya teman-teman ya, mohon maaf kalau pembacaan teks pertanyaan dari Kak Ratno ini agak kurang jelas. Saya mau minta saran, misal ada yang mau over alih warung sembako, gimana, kita langsung ambil alih atau kita teliti dulu? Dan jawaban yang akan saya berikan tentunya ini menurut versi saya teman-teman ya, versi Kuli Sembako, versi Ari Sembako. Dikarenakan setiap insan, setiap orang itu mempunyai pendapat dan pikiran masing-masing. Dan mohon maaf bila jawaban saya nanti ada yang kurang bersependapat dari jawaban saya yang akan saya jelaskan, yang akan saya terangkan untuk Kak Ratno dan teman-teman semua. Jadi intinya kita sama-sama belajar saja ya teman-teman ya. Inti pertanyaan dari Kak Ratno ini adalah mengenai oper alih warung sembako. Apa sih untuk over alih warung sembako itu? Jadi untuk over alih warung sembako itu adalah pelaku usaha warung sembako atau bisa dibilang pihak pertama itu sudah tidak ingin melanjutkan lagi untuk usaha warung di situ,
Jadi ditawarkanlah kepada pihak kedua mengenai tempat usaha warung tersebut sudah tidak ingin dilanjutkan lagi. Jadi mau tidak ditawarkan kepada pihak kedua, atau untuk Kak Ratno ini mau tidak untuk melanjutkan usaha warung sembako ini, saya mau beralih. Seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Dan tentunya teman-teman, mengenai oper alih warung sembako ini tentunya ada beberapa tahap atau ada beberapa proses yang tentunya kita harus musyawarahkan kepada pihak pertama, perintis usaha warung sembako pertama, mengenai untuk sewa kontrakan ya teman-teman ya. Sewa kontrakan untuk pihak pertama masuk di tempat itu, beliau sewa kontrakan untuk kiosnya selama 1 tahun, dan pembayarannya sistemnya per 1 tahun 12 juta. Ini seumpama saja teman-teman. Dan di tengah perjalanan di bulan Juni sampai mau habis Juli ya kemungkinan ya, beliau sudah tidak ingin lagi melanjutkan usaha warung sembako tersebut. Dengan alasan tentunya kita harus pertanyakan juga ya teman-teman ya, kenapa kok tidak mau dilanjutkan lagi. Tentunya kita harus beri pertanyaan kepada pihak pertama supaya gamblang, supaya jelas, lebih jelas. Di bulan 6 itu beliau sudah menawarkan kepada kita, kepada pihak kedua, bahwasanya usaha warung sembako tersebut sudah tidak ingin dilanjutkan atau sudah ingin dioper alih. Tentunya kalau kita ambil alih usaha tersebut, tentunya kita harus membayar untuk 6 bulan sisanya ya, sisanya untuk 6 bulan sampai ke Desember atau Januari, awal tahun kita membayar kepada sang pemilik kontrakan tersebut. Itu tentunya bisa kita musyawarahkan kepada pihak pertama. Mengenai harga pun kita masih bisa nego atau masih kita bisa musyawarahkan lah. Dan tentunya ada tahapan lagi mengenai barang teman-teman. Tentunya pihak pertama meninggalkan usaha warung sembako tersebut, tentunya masih banyak barang yang kemungkinan masih tersisa teman-teman ya. Tentunya itu harus direkap juga, harus dihitung satu persatu. Itu kalau menurut saya, biar lebih detail, biar lebih jelas teman-teman. Untuk nominalnya semua kita catatin. Kapal api mik tinggal berapa biji, Indokapimik tinggal berapa biji, beras stoknya berapa, gula, telur dan lain sebagainya. Kita rekap semua, kita tulis satu persatu dengan harga modal kita teman-teman. Jadi kita harus mengetahui harga juga, harga di pasar. Seumpamanya kapal api modal per satu renceng 12, tentunya kita harus memberikan harga kepada pihak pertama itu 12, karena selanjutnya kita akan menjual 12,5 sampai ke 13.000 untuk kapal api dan barang-barang lainnya teman-teman ya. Pokoknya harga kulakan lah, kita memberikan harga kulakan kepada pihak pertama. Jadi kita rekap semua, kita total semua, baru kita bicarakan mengenai pembayaran ya teman-teman ya. Dan selanjutnya teman-teman mengenai rak tentunya bila ada rak ini teman-teman ya. Biasanya kalau warung-warung kalau seperti saya itu biasanya itu ada rak, itu juga ada harganya juga teman-teman. Dan juga barang-barang lainnya tentunya kita harus bicarakan dan musyawarahkan kepada pihak pertama. Kalau seumpamanya untuk barang-barang lainnya, kalau kita tidak penting-penting banget, kita tidak ambil pun tidak apa-apa teman-teman. Yang pokoknya adalah usaha dan juga barangnya. Hitung-hitungannya itu harus benar-benar tepat ya teman-teman ya, atau benar-benar deal dari pihak kedua memberikan penawaran dan juga pihak pertama menerima penawaran tersebut. Dan selanjutnya teman-teman, ini mengenai gambaran. Jadi
Kak Retno ini sudah mempunyai gambaran. Jadi gimana kita langsung ambil alih atau kita teliti terlebih dahulu. Jadi ketika ada pelaku usaha warung sembako menawarkan kepada kita bahwasanya tokonya mau dioper atau dioperkan kepada kita, tentunya kita jangan langsung diambil alih kalau menurut saya ya. Menurut saya ini karena jadi kita teliti dulu. Kalau perlu kita tungguin di situ teman-teman, atau kalau diperbolehkan kepada pihak pertama kita yang jaga toko. Tetapi kita harus benar-benar sudah menguasai ya teman-teman ya, dari segi barang, dari segi timbangan, dari segi hitung-menghitung kita sudah menguasai. Tinggal kita tes, kita tempatin di situ selama 1 hari atau 2 hari, kita tunggu dari pagi sampai malam. Tinggal kita menanyakan untuk harga kepada pihak pertama. Semuanya ada orang yang beli, berapa ini jual harga ini ya. Intinya kita seperti anggotanya ya, atau kasarannya seperti kuli sembakonya lah. Itu lebih paten sekali kalau menurut saya karena. Dan kita harus memberikan pertanyaan juga, kenapa kok warungnya mau dioper? Nah, tentunya pihak pertama akan memberikan penjelasan kepada kita atau kepada pihak kedua. Kemungkinan besar pihak pertama sudah tidak ingin melanjutkan usaha tersebut, kemungkinan ingin usaha yang lain, atau kemungkinan sudah mendapatkan pekerjaan yang lain. Ya, itu gambaran saja dari saya. Jadi kalau kita orang awam ya, kalau seperti saya ini teman-teman, kalau semuanya ditawari, ini warung saya mau oper ya, kita harus mengecek denah lokasinya seperti apa, padat penduduk atau tidak ya. Dan kalau perlu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus mengetes, atau sebelum mengetes kita beri pertanyaan dulu kepada pihak pertama. Untuk pendapatan 1 hari berapa? Per-peran teman-teman, tidak apa-apa. Kontrakan berapa 1 tahun? Kita lontarkan pertanyaan kepada pihak pertama untuk memperluas gambaran kita ya. Dikarenakan untuk oper alih warung sembako itu teman-teman, ini kalau seumpamanya tidak sesuai ya, seumpamanya kita dealin saja nih, saya sudah tidak mau melanjutkan usaha warung lagi tuh, udah pegang saja warung, ntar urusannya gampang begini. Berapa pendapatan? Sekian. Kita dealin, kita masuk di situ sudah hitung-hitungan, dan pendapatan per hari tidak sesuai apa yang diomongkan dengan pihak pertama. Itu yang harus kita benar-benar antisipasi ya teman-teman. Maka dari itu saya sarankan, langkah yang pertama adalah menanyakan kepada pihak pertama mengenai kontrakan. Kalau benar-benar teman-teman ini minat ya teman-teman ya, ini ya, kalau seumpamanya sekedar tanya-tanya saja tidak apa-apa kan. Kalau seumpamanya tidak jadi ya kan, kita tanya kontrakan berapa 1 tahun, 12 juta, pendapatan 1 hari berapa, 2 juta sampai 3 juta. Baru kita berpikir, ya sudah, saya mau cek lokasinya. Kita survei dulu teman-teman, kita lihat-lihat untuk barang, stok barangnya. Dengan pendapatan sehari 2 juta sampai 3 juta, kita lihat-lihat dulu untuk barangnya. Setelah kita lihat barang-barangnya, kita coba tunggu dari pagi sampai malam ya. Kalau perlu kita yang jago itu toko. Jadi kita di situ seperti inilah, seperti anggotanya atau seperti kulinya. Setiap kali belanja ya,
ada orang belanja, kita menanyakan harga jual dia, tentunya tidak sama kan dengan harga jual warung yang sudah kita kelola. Ini kemungkinan ya teman-teman ya. Dan kalau seumpamanya apa yang diomongkan mengenai pendapatan per 1 tahun itu berapa, pendapatan per 1 hari itu 2 juta sampai 3 juta yang diomongkan kepada pihak pertama, kepada kita, kalau seumpamanya real segitu 2 juta sampai 3 juta dengan kontrakan per 1 tahun 12 juta, kalau menurut teman-teman semua, kalau menurut Kak Ratno itu terjangkau, sikat, ambil, tidak apa-apa. Dengan pendapatan 2 juta sampai 3 juta, kontrakan 1 tahun 12 juta atau bahkan 15 juta pun kalau menurut saya 15 sampai 18 itu saya ambil. Ya teman-teman ya, ini menurut pendapat dari saya. Jadi gimana langsung diambil alih atau tidak? Jadi jangan langsung diambil alih dulu Kak Ratno, jadi diteliti dulu ya, atau kita teliti dulu. Ini sebenarnya Kak Ratno ini sudah mempunyai gambaran ya. Dan di sini juga saya juga masih belajar ya teman-teman ya. Saya juga masih rendah ilmu, tetapi alhamdulillah di sini saya merintis usaha warung sembako ini bukan dengan tiba-tiba saya membuka usaha warung sembako ini. Jadi saya kerja dulu, ikut saudara dulu, jadi kuli dulu lah, mengumpulkan gaji dari bos saya, itu saya kumpulkan, saya wurong sekedip rong kentip, dan akhirnya mempunyai sedikit modal. Akhirnya saya membuka usaha warung sembako sendiri. Jadi benar-benar dari dasar lah. Dan mungkin segitu saja ya teman-teman ya untuk penjelasan dari saya mengenai oper warung sembako. Beda lagi dengan bagi hasil, itu tentunya beda lagi. Ntar kapan-kapan kita sharing mengenai bagi hasil usaha warung sembako. Jadi kita tinggal ngontrol saja, per bulan kita minta sekian. Itu tentunya ada juga gambaran dari saya. Dan mudah-mudahan penjelasan dari saya ini bisa sedikit diterima untuk teman-teman semua dan untuk Kak Ratno ya. Dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan kata-kata saya mungkin belepotan, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar, masih rendah ilmu, masih terus menggali mengenai perkembangan usaha warung sembako. Jangan lupa untuk dukungannya dengan like, comment, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari Ari Sembako. Dikarenakan Ari Sembako ini tentunya akan memberikan informasi-informasi mengenai harga-harga sembako, harga-harga barang warung sembako, tutorial-tutorial mengenai warung sembako, dan juga mengenai keuangan warung sembako. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.